Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 7, demikian dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan melihat orang lain. Pada pasal 37 ini, Mazmur memiliki peran penting dalam keseluruhan pasal secara eksplisit kepada orang-orang miskin, dan hanya pada pasal ini sajalah terdapat janji Allah kepada mereka untuk mewarisi negeri. Tidak ada di dalam pasal yang lain, dan kita harus mengetahui bahwa ini adalah janji material dan literal yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Dengan catatan, mereka harus menjalankan hidup yang benar di hadapan Allah, atau janji Allah berlaku kepada orang-orang benar. Jika dikaitkan dengan zaman seperti sekarang ini, dengan tuntutan zaman akan kehidupan manusia, kita tidak lagi terfokus kepada janji Allah akan kehidupan kita. Manusia lebih sering menggunakan akal pikirannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan duniawi dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pada ayat ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana sikap dan perilaku yang seharusnya kita lakukan sebagai umat percaya. Pada ayat 7a memberikan pemahaman kepada kita bahwa manusia tidak perlu khawatir akan kehidupan di dunia ini. Manusia hanya diminta untuk terus berserah kepada Allah dan diam secara iman kepadanya. Kata berdiam di sini bukanlah sebuah diam yang menunjukkan sebuah kemurungan, tetapi kata diam di sini mengharuskan kita untuk berserah kepada Allah dalam kehidupan di dunia ini. Terkadang manusia khawatir akan kehidupannya. Manusia gelisah akan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Namun Allah mengatakan, barang siapa berteguh kepadanya akan mendapatkan anugerah dalam kehidupannya. Pelunturan jati diri iman orang percaya dewasa ini membuat janji Allah seakan-akan memudar. Namun sejatinya adalah tidak. Manusialah yang menjauh dari janji Allah tersebut, dan manusialah yang enggan untuk menerima janji tersebut. Ketika kita sebagai umat percaya berdiam diri kepada Allah, akan ada sebuah pengharapan. Tidak hanya berbicara tentang kehidupan duniawi, melainkan janji Allah akan nyata hingga kepada kehidupan yang kekal. Kemudian pada ayat 7b menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi kita sebagai manusia dalam kehidupan ini. Manusia menggunakan berbagai cara untuk dapat memenuhi kepuasan duniawi. Manusia menghalalkan apa saja yang dapat menjadikan dirinya hebat di dunia ini.
menjilat untuk mendapatkan jabatan, berkhianat untuk mendapatkan kekuasaan, menjatuhkan untuk mendapatkan materi, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa motivasi orang percaya tidak lagi terpaku kepada kehidupan yang kekal. Manusia lupa bahwasanya hidup di dunia ini adalah sementara. Kita lupa bahwa ada iman yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah ketika hari penghakiman. Allah telah memberikan porsi kepada kehidupan masing-masing orang. Biarlah kita menjadi manusia yang berhasil dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak Allah. Sebagai orang percaya, seharusnya kita memiliki kebijaksanaan untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk di hadapan Allah. Dan tentu saja ini akan menjadi sebuah proses pendewasaan iman dalam kehidupan kita. Janganlah kita khawatir bagaimana kehidupan kita di dunia ini dengan melihat pencapaian orang lain, tetapi jalankanlah proses kehidupan kita untuk mencapai sesuatu yang abadi yang telah Allah siapkan untuk diri kita. Maka dengan itu semua kita akan merasakan bagaimana anugerah janji Allah nyata dalam kehidupan kita. Amin.